Terima kasih rekan-rekan. Saya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan mungkin akan menyampaikan tentang perkara yang sedang ditangani oleh penyidik Polres, yang mana khusus perkara tentang pelaporan Baniki ya, yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap Saudara Fitri, ya sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya, jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya, karena ini masih proses penyelidikan. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil daripada itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi intinya kita menunggu hasil daripada koordinasi itu ya, dari para ahli gitu. Kalau nggak salah orang nama baik kalau nggak salah. Kapan dilaporin Pak? Kalau nggak salah bulan Februari. Bulan Februari 2 kali Pak. Nah, sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Ya. Iya, tadi saya sampaikan bahwa memang ini dalam proses masih penyelidikan. Jadi kita tidak ada upaya untuk pemanggilan paksa ya. Iya, sementara itu. Pak, ada barang bukti yang mungkin udah diserahin sama pihaknya Niki ya, entah itu untuk screenshot dari sosial media atau seperti apa kayak gitu, bukti linguistiknya Pak. Sementara belum kita dapat ya dari penyidik ya. Ya kalau atau kita mungkin diberikan keterangan tambahan gitu atau seperti apa? Ya nanti kita kalau memang ada berkelanjutan dia akan koordinasi ya tentang kelanjutannya. Gitu ya. Cukup ya. Nanti berkembang lagi akan kita sampaikan lebih lanjut. Sementara kan masih proses penyelidikan ya. Jadi nanti kalau sudah ada gelar, baru nanti kita tentukan. Kan belum ada gelar perkara. Akhirnya belum tahu berarti Pak? Ya? Akhirnya belum tahu kapan lagi? Nah, kita tunggu nanti hasil daripada koordinasi dari para ahli itu. Rencana pemanggilan ketiganya sudah ada belum? Belum ada. Upaya pemanggilan ketiga belum ada. Pak, apa yang membuatnya akhirnya terlalu lama untuk diproses pada Februari sampai sekarang? Memang kan ini kita mencari saksi-saksi ya, yang memang kita perlu untuk menguatkan. Salah satu juga ya kita juga harus ada keterangan dari ahli itu, gitu ya. Sementara baru pelapor. Baru pelapor. Iya. Saksi dari pelapornya Iya. sendiri belum ada. Iya, betul. Tapi saksi ada berapa orang mungkin Pak? Ya, sementara itu baru itu. Iya. Berarti baru MM sendiri ya Pak ya? Iya. Ya, itu Mungkin aja. mengenai kemarin dari Cak Di sidang itu Dinda dengan jaksa mungkin dari polisi sendiri ada bagian nggak terkait penangkapan seperti apa kemarin? Kalau sidang di pengadilan kemarin, ya memang kan polisi kan sudah berupaya ya untuk bagaimana bisa tertib, bisa aman di sana. Namun mungkin karena ada salah satu yang membuat kericuan di sana, sehingga itu perlu adanya penertiban. Dan memang mungkin dari kita sendiri ya, yang mungkin di awal untuk membuat salah satu yang nggak nyaman itu. Saya di laporan nggak Pak, terkait kemarin kan pemakaian rompi itu memaksa gitu ya Pak? Mungkin ada. Sementara di Polres kita belum terima ya kalau memang ada laporan. Pak, mungkin mengenai beberapa lama yang lalu. Yang DM saya katanya aku menghindari panggilan-panggilan apa? Panggilan Pak RT. Nggak ada aku dipanggil-panggil. Ya, udah kalian fokus aja sama panggilan kriminal. Ya, dah by the way, aku di Malaysia bukan di lagi. Tahu kamu? Nggak usah petantang-petenteng, datang aja sono, pergi ke panggilannya Polres sono. Tunjukin dong kalau emang lu warga negara yang baik. You go there, man. They call you twice. They have called you twice. Why didn't you come? Why didn't you go there? You go there, man. Asik bikin story, nyenggol sana, nyenggol sini, ngehina-hina orang yang lagi jualan. Hey, that's my profession. My profession in TikTok. Kenapa lu senggol profesi gue?
Gue nggak pernah nyenggol-nyenggol diduga profesi suami lu. Gue nggak pernah senggol. Ngapain lu kirim anak buah lu lagi ke sini sok-sok nanya? Gue lagi enak-enak jualan, lu masukin lagi orang buat nanya-nanya, bikin gue marah lagi sekarang. Gak takut gue sama lu. Ya, lu udah nyolek macan tidur, lu tahu nggak? Gedek banget gue. Ya, gue nggak ngerasa sok iye ya. Tapi lu bilang soal lu diwawancara, gue artis yang duduk di bawah pohon tuh wawancara Emma. Lu tulis nama gue jelas, Emma. Gue masih nyebut lu FS. Gue nggak pernah manggil lu apa tuh nepos, nggak pernah. I've never called you with bad names. Tapi lu ngehina gue seolah-olah gue tidak diwawancara, tapi lu yang diwawancara. Gue bilang lu ambil tuh wawancara tuh, ambil. That's okay for me. Ya, that's okay. Kalau lu tahu sebelum lu diwawancara itu gue di mana, lu pasti malu, Fitri. Because you know why? Belum lu keluar itu gue lagi duduk di bawah pohon. Memang because I'm resting, gue capek. Bayangin dari pagi sampai menjelang sore, gue duduk nunggu mobil gue datang. Wartawan udah ngajak gue wawancara, gue berdiri. Tiba-tiba lu keluar tuh sama pengawal lu. Gue bilang ke teman-teman wartawan yang lagi udah berdiri tuh bareng gue, baru mau mulai, gue bilang, tuh udah mau pulang. Wawancara dia dulu aja, karena gue tahu profesi wartawan, mereka cari berita. Lu keburu pulang, mereka nggak bisa interview lu dong, nggak bisa wawancara lu dong. Jadi itu sebelum lu keluar itu gue. And then I sit down again, duduk lagi gue di bawah pohon, gue liatin lu. Ya gue mikir itu biasa aja. Itu pun dijadikan suatu gorengan-gorengan seolah-olah kayak gue nih artis yang duduk di bawah pohon gak laku, lo yang diwawancara. Oh my god, wow. It's so amazing the way you think, the way you, what an attitude, man. What an attitude, you know, really. Sangat-sangat buat gue tuh ya ampun sampai segitunya. Just to make you look better than me. What? Just to make you look more powerful than me. Sorry ya Fitri, gue nggak usah sampai ngomong sama siapa-siapapun, orang udah tahu gue Emma Waroka. 2 kali mangkir dari panggilan polisi, Fitri Salhuteru kini berada di ujung tanduk. Apakah ancaman penjemputan paksa jadi kenyataan? Kabar terbaru dari kasus panas yang menyeret nama Nikita Mirzani kembali menghebohkan jagat hiburan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Fitri Salhuteru, yang diketahui 2 kali absen dari panggilan pemeriksaan polisi terkait dugaan penyebaran fitnah bahwa Nikita mengidap HIV. Ketidakhadirannya memicu spekulasi, benarkah ada upaya menghindar? Atau ada alasan lain di balik absennya Fitri? Fitri Salhuteru 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh mantan sahabatnya, Nikita Mirzani. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi. Perkara yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani saat ini sedang berproses. Kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan kepada saudari Fitri. Sudah 2 kali pemanggilan. Namun beliau belum hadir untuk memenuhi panggilan tersebut, ujar Murodi saat ditemui di kantornya pada Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Meski begitu, Murodi menegaskan bahwa karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, pihaknya belum bisa melakukan pemanggilan secara paksa. Karena ini prosesnya masih penyelidikan, jadi kita tidak ada pemanggilan secara paksa, ujarnya. Karena ini prosesnya masih penyelidikan, jadi kita tidak ada pemanggilan secara paksa, ujarnya. Terkait perkembangan penyelidikan, penyidik saat ini masih mengumpulkan keterangan dari saksi dan para ahli sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana hasil dari itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi nanti kita menunggu hasil dari ahli itu, jelas Kompol Murodi. Adapun hingga saat ini masih belum ada jadwal pemanggilan ketiga terhadap Fitri Salhuteru.
Terkait perkembangan penyelidikan, penyidik saat ini masih mengumpulkan keterangan dari saksi dan para ahli sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana hasil dari itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi nanti kita menunggu hasil dari ahli itu, jelas Kompol Murodi. Adapun hingga saat ini masih belum ada jadwal pemanggilan ketiga terhadap Fitri Salhuteru. Pihak kepolisian pun menyebut proses ini membutuhkan waktu karena harus menguatkan bukti-bukti melalui keterangan saksi dan ahli. Sebagai informasi, laporan terhadap Fitri Salhuteru didaftarkan oleh Nikita Mirzani pada tanggal 11 Februari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Fitri Salhuteru dituding mencemarkan nama baik karena menuduh Nikita Mirzani mengidap HIV lewat sebuah unggahan di media sosial pada Desember tahun 2024. Sebagai informasi, laporan terhadap Fitri Salhuteru didaftarkan oleh Nikita Mirzani pada tanggal 11 Februari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Fitri Salhuteru dituding mencemarkan nama baik karena menuduh Nikita Mirzani mengidap HIV lewat sebuah unggahan di media sosial pada Desember tahun 2024. Dalam laporannya, Fitri Salhuteru dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 1 Junto Pasal 45, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Di sisi lain, meski 2 kali mangkir dari panggilan penyidik, Fitri Salhuteru justru terlihat hadir dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia datang mendampingi Reza dan sempat mencuri perhatian publik karena kehadirannya yang kontras dengan ketidakhadirannya di kepolisian. Kasus ini bukan hanya soal konflik 2 nama besar di dunia hiburan, tapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab hukum, dan kehormatan seseorang. Jika benar Fitri Salhuteru akan dijemput paksa, ini bisa menjadi momen krusial dalam penyelesaian kasus ini. Lantas, apakah Fitri akan hadir di panggilan berikutnya? Atau polisi benar-benar akan mengambil langkah tegas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari drama panas dunia selebriti.